Buat nyuci sepatu ini mungkin sekitar butuh waktu 15 menit sampai 20 menit. Tapi dengan mesin ini kita bisa menghemat waktu sampai Halo Sobat Mentor Laundry, ketemu lagi bersama saya Akbar Saputra, Rektor University Sekolah Laundry pertama di Indonesia. Kali ini kita akan memperkenalkan alat pencuci sepatu terbaru dan kita akan langsung test drive atau langsung kita simulasikan untuk mencuci sepatu. Pengen tahu cara penggunaannya seperti apa? Ikutin terus videonya. Let's go! Nah, sebelum kita memulai praktek untuk pencuci sepatu, saya akan memperkenalkan dulu peralatan ini, apa saja fungsinya, dan apa saja yang dibutuhkan sebelum kita melakukan pencucian sepatu. Pertama, kita membutuhkan mesin pencuci sepatu ini. Nah, ini bisa dilihat ke sini. Ini adalah sikat untuk bagian insole-nya atau bagian dalamnya ya, karena ini lebih lembut. Jadi bisa untuk bagian dalam dan permukaan dari sepatunya atas ya, upper dari sepatu. Terus untuk yang sikat besar di belakang ini, dia ada dua mode. Dia ada yang mode yang kasar dan ini yang sedang ya. Jadi yang kasar ini dipakai untuk bawah sepatu atau bagian dari outsole-nya, bagian sini ya. Jadi untuk sikat kasar ini bisa untuk bagian bawah ini. Terus yang lembut ini bisa untuk bagian atas juga ya. Jadi bisa menggunakan sikat ini bagian dalam. Terus juga sikat ini bisa bagian luarnya. Terus kalau misalnya ini masih terlalu kasar, untuk sepatu yang bahannya lebih soft atau lebih lembut, kita bisa menggunakan sikat ini karena ini yang sikat tingkatannya yang paling lembut ya. Terus juga di sini proses untuk pembilasan kita menggunakan keran. Nah, ini kerannya bisa diposisikan ya. Bisa digeser-geser. Terus juga ada meja sink-nya di sini. Untuk bagian penampungannya, ketika misalnya kita dapat sepatu yang kotor banget ya, jadi misalnya kita dapat sepatu trail, dia sebelum dicuci menggunakan sikat, dia harus dicuci air dulu, direndam dulu, biar rontok dulu lumpurnya semua, baru proses penyikatan ya. Selain dari mesin untuk pencuci sepatu ini, kita membutuhkan deterjennya juga. Deterjen sepatu, ini kita menggunakan produk dari Dinda Chemical, dari mereknya Lexa, bisa dibeli di Jordan juga. Terus juga ada ini microfiber, lap microfiber. Jadi kalau untuk mencuci sepatu, kita membutuhkan dua microfiber. Pertama untuk bagian bawah, bagian outsole-nya, ya di sini. Terus juga bagian upper-nya. Jadi harus dipisah antara bagian yang kotor dan bagian yang bersihnya. Kita membutuhkan dua microfiber ya. Terus terakhir juga kita membutuhkan ini. Ini untuk pencokel sepatu. Jadi kalau misalnya di sepatu ini ada batu atau ada kotoran yang nyangkut yang tidak bisa lepas ketika disikat, kita menggunakan congkel ini untuk melepas batu-batunya yang ada di sepatu. Seperti itu. Oke, kita proses pencucian sepatunya. Pertama, kita cek dulu sepatunya ya. Sebelum dilakukan pencucian, kita cek dulu sepatunya. Kita cuci sebelah-sebelah aja dulu ya. Yang ini dicuci dan ini yang tidak ya. Biar kelihatan perbedaannya antara setelah dicuci dan sebelum. Jadi kalau untuk pencucian sepatu, kalau sepatunya menggunakan tali yang bisa dilepas, ini talinya dilepas dulu. Kalau ini kan sepatunya dia model slop, jadi nggak bisa dilepas. Talinya juga nggak bisa dilepas ya. Jadi nggak perlu dilepas. Kalau yang model kayak Converse atau ada sepatu-sepatu formal, dia talinya harus dilepas juga untuk memudahkan proses pencucian. Jadi sebelum memulai, kita bersihkan dulu sepatunya. Jadi kalau misalnya ada batu di sini, kita buang dulu ya. Ini congkel sepatu, ini nggak ada lagi. Nah, untuk sepatu pencucian, kita mulai bagian bawah dulu. Ya, bagian bawah dulu. Kita gunakan deterjennya. Ya, dituangkan langsung. Kita hidupkan sikatnya. Jadi ini kita guyurkan juga sekalian. Ini biar ini juga maksimal juga. Biar pasang.
Jadi ini kita habis yang dari kasar tadi untuk menghilangkan kotoran yang berat, terus kita coba untuk menghilangkan kotoran bagian dalam ini, karena kalau pakai yang sikat kasar dia nggak nyampe, jadi kita menggunakan sikat yang sedang, ya. Nah, ini kita bisa lihat perbedaannya setelah disikat ya. Jadi ini sepatu memang sudah lama. Jadi ini bukan rusak karena disikat, tapi karena pemakaian. Jadi setelah pemakaian lama, sepatu itu dia kalau nggak posisi dicuci, dia nggak kelihatan bagian kotornya, bagian pijaknya. Ini lihat ya. Jadi ini yang sering dipijak, yang sini bagian enggak ya. Jadi ini tadi disikat juga, dia nggak kenapa-napa. Tapi karena ini yang sering dipakai, sepatu ini udah 2 tahun. Ini sepatu punya saya pribadi, jadi 2 tahun pemakaian. Jadi bisa dilihat nih perbedaan kotornya. Ini yang belum dicuci dan ini yang udah dicuci. Untuk bagian outsole-nya. Bagian atasnya nanti kita cuci juga. Tapi bagian atas ini kita nggak akan terlalu kelihatan karena dia nggak terlalu kotor bagian atasnya ya. Kita lanjut proses pencucian bagian atasnya. Ini kalau mau lebih hemat pemakaian itu butuh mangkok ya, tapi ini karena kita demo aja, jadi sabunnya agak sedikit banyak ya. Oke, cakep ya. Kita bersihin bagian dalamnya, terus bagian luarnya juga. Dia karena lembut, jadi tidak merusak permukaan sepatunya, karena sepatu ini kain ya, jadi dia kalau misalnya pakai sikat kasar dia akan brudul ya. Nah, ini bagian pernya udah kita bersihkan ya, udah dibersihkan ya, udah bersih ya. Terus bagian alasnya ini bisa dicuci juga. Ini karena lama jadi udah ngelupas ya sepatunya ya. Tuh. Jadi buat Skechers kalau yang mau endorse Mentor Laundry bisa ya. Saya pakai sepatu Skechers terus. Nah, ini yang sebelah kiri sudah kita proses cuci, yang sebelah kanan belum ya. Bisa dilihat ya dari telapaknya aja udah berbeda ya. Nah, proses pencuciannya. Ya, ini masih kotor, nanti di detailing aja pakai sikat yang lebih kasar atau lebih halus yang model biasa. Kalau misalnya dia nggak dapet di sikat ini, karena ukurannya nggak gede kan. Jadi yang bagian dalam bisa kita bersihin lagi, yang atas juga nanti kita bersihin lagi ya. Bagian samping bisa dilihat ya perbedaannya ya. Yang di bawah udah dibersihkan, yang di atas belum. Ya, kayak gitu. Nah, yang perlu dipahami sama Sobat Mentor Laundry, mencuci sepatu itu bukan berarti membuat sepatu menjadi baru lagi. Ya, itu yang harus diedukasi ke customer kita. Mencuci sepatu adalah membersihkan sepatu, bukan membuat sepatu tampak baru lagi. Jadi kalau sepatunya sudah brudul, sudah alasnya udah lecet semua, udah banyak bolong-bolongnya, itu nggak bisa balik normal lagi, nggak bisa balik kayak baru lagi. Itu yang harus dipahami. Jadi mencuci sepatu itu membersihkan sepatu biar tampak lebih rapi dan bersih seperti itu ya. Jadi dengan mesin ini bisa mempercepat proses pencucian sepatu kita. Jadi kalau misalnya kita masih manual sikat-sikat, buat nyuci sepatu ini mungkin sekitar butuh waktu 15 menit sampai 20 menit. Tapi dengan mesin ini kita bisa menghemat waktu sampai 10 menit lebih. Jadi kalau misalnya di laundry kita memang spesialis sepatu, dengan mesin ini bisa mempercepat proses pengerjaan sepatu dan kita bisa membuka layanan ekspres pencucian sepatu. Jadi setelah proses pencucian tadi kita lakukan vakum ya. Nah, agar proses pengeringan sepatu lebih cepat, kita menggunakan wet vacuum ya. Jadi ini vakum yang khusus untuk menyedot yang basah-basah, karpet basah, sepatu basah.
Seperti itu ya untuk proses vakum sepatu. Jadi setelah di vakum kita tinggal bersihkan. Kalau kita ada mesin pengering sepatu bisa kita langsung masukkan. Tapi kalau tidak ada kita bisa jemur. Tapi jangan langsung di bawah matahari ya, tapi di tempat yang teduh, terus ada anginnya. Biar dia kalau di tempat langsung kena sinar matahari, dia warnanya akan jadi beladus atau turun warnanya sepatunya, ya. Jadi pastikan chemical yang di sepatu sudah tidak ada, karena kalau masih ada nanti residu chemical sepatu itu membentuk pulau di sini, jadi seperti noda. Jadi harus diproses cuci ulang lagi ya. Ini sepatu yang paling mudah untuk dicuci. Jadi layanannya kalau di Jakarta mungkin sekitar 50.000 per pasangnya. Kalau di daerah mungkin sekitar 20 atau 30.000 per pasangnya. Seperti itu ya. Nah, ini adalah hasil dari kita mencuci sepatu menggunakan alat pencuci sepatu dari Jordan. Oke. Buat sobat Mentor Laundry yang pengen punya mesin pencuci sepatu ini, bisa cek link di bawah ini atau langsung kontak admin Jordan Laundry atau Mentor Laundry. Oke, semangat terus pengusaha laundry Indonesia. Mentor Laundry Channel, gaspol!